Jokowi gregetan, DPR tolak RUU perampasan aset koruptor, mahasiswa dan kadrun, kemana nih? Kok nggak demo? Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. DPR belum juga memasukkan RUU perampasan aset ini di dalam prolegnas yang baru. Nah, maka Presiden 2 hari kemudian menyatakan akan mengajukan itu, dan kita mohon pengertian lah agar nanti DPR menganggap ini penting dalam rangka pemberantasan korupsi. Nah, jujur saja ya, saya justru berharap agar mahasiswa ini bisa mendesak pihak DPR RI untuk segera membahas rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset para koruptor. RUU ini jelas-jelas berpihak pada rakyat, namun sudah 1 dekade ya, belum jelas nasibnya ini bagaimana. Ya, pertanyaannya, mengapa mahasiswa ini tidak ada yang konsen dengan hal ini coba? Presiden Jokowi nampaknya agak sebel dengan DPR. Gara-garanya, harapan dia agar DPR segera membicarakan rancangan undang-undang perampasan aset dalam tindak pidana tidak kunjung terwujud. Karena arti penting perampasan aset dalam rangka menyelamatkan keuangan rakyat itulah RUU ini berusaha dilahirkan. RUU ini penting karena kita butuh sistem yang memungkinkan penyitaan dan perampasan hasil korupsi secara efektif dan efisien, namun tetap dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia. Barang milik negara pun tidak diadministrasikan, tidak direkod. Kita asal bangun, waktu Pak Harto 30 tahun bangun banyak sekali, nggak ada pembukuannya. Jadi waktu kemudian terjadi krisis, kemudian kita punya undang-undang keuangan negara dan perbendaharaan negara, kita baru mulai membangun neraca keuangan. Penindakan jangan hanya menyasar peristiwa hukum yang membuat heboh di permukaan. Namun, dibutuhkan upaya-upaya yang lebih fundamental, upaya-upaya yang lebih mendasar, dan lebih komprehensif yang dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Bukan hanya untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan memberikan efek menakutkan, deterrence effect, pada yang berbuat, tetapi penindakan juga sangat penting untuk menyelamatkan uang negara dan mengembalikan kerugian negara. Presiden Joko Widodo atau Jokowi beberapa waktu yang lalu angkat bicara mengenai rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset dalam tindak pidana. Dilansir dari CNBC Indonesia, kehadiran RUU perampasan aset dalam tindak pidana diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah kekosongan hukum terkait penanganan hasil tindak pidana yang dirasa tidak optimal. RUU ini juga dapat menyelamatkan aset negara dari para pelaku kejahatan khususnya koruptor. Pasalnya, dengan menggunakan RUU ini, aset yang tidak dapat dibuktikan berasal dari sumber yang sah dapat dirampas. Sayangnya, keputusan rapat paripurna DPR pada akhir bulan lalu, menurut Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, memutuskan untuk tidak memasukkan RUU tersebut dalam program legislasi nasional prioritas atau Prolegnas 2022. Mahfud menegaskan, keberadaan RUU ini penting dalam rangka pemberantasan korupsi. Ia juga optimis dengan RUU ini. Mahfud mengakui pada dasarnya RUU ini pernah disepakati beberapa waktu yang lalu. Namun, ada satu butir aturan yang masih menjadi perdebatan antara pemerintah dan DPR, yaitu Rumah Rampasan Barang, Rampasan di Kemenkumham, Badan Pengelola Aset Tindak Pidana Kejagung, dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN. Mahfud menegaskan, terkait hal tersebut, pemerintah sudah memantapkan pilihan. Jika tidak ada aral melintang, diharapkan payung hukum tersebut bisa segera dirampungkan. Saya seperti mencium bau-bau yang tidak beres soal sikap DPR yang menolak untuk memasukkan RUU perampasan aset ke dalam prolegnas. DPR seperti takut dan samar jika RUU tersebut naik. Apa mungkin ada yang sedang bermain-main di balik meja bundar wakil rakyat kita? Atau mungkin ada yang takut jika salah satu dari mereka ada yang menjadi korban UUD perampasan aset ini? UU ini bagus, karena akan merampas aset koruptor sama halnya ketika Jokowi membentuk Satgas BLBI untuk menagih utang para debitor, dan kalau tidak sanggup bayar, maka aset akan disita. Ini cara baru yang lebih keren menurut saya. Memiskinkan koruptor adalah langkah yang tepat ketimbang hukuman mati. Karena apa? Kalau hanya hukuman mati, harta mereka bisa diwariskan ke keluarga, anak, dan cucu, serta cicit. Keluarga mereka tetap kaya. Enak saja.
Tapi kalau koruptor dimiskinkan, aset dirampas atau disita, mereka tidak bisa berkutik. Lama-lama juga stres sendiri dan semoga tidak jadi gila. Seperti yang tadi dikatakan, melarat kadang lebih mengerikan ketimbang mati. Lagi pula, coba lihat apakah koruptor saat bebas wajahnya lesu seperti orang yang kurang darah? Tidak, mereka bisa dada-dada dan senyum lebar di depan awak media. Jarang sekali mereka sengsara setelah bebas nanti. Yang penting adalah implementasinya yang harus serius dan tegas. Semoga saja tahun depan beneran selesai, sehingga tidak ada lagi calon koruptor yang berpikir bisa cuan berapa banyak dari korupsi. Lalu, buat nyogok berapa banyak, selama di penjara habis berapa banyak, dan setelah bebas masih ada sekian banyak dan cukup untuk goyang kaki seumur hidup. Namun yang aneh di sini, mengapa para pembenci Jokowi dan para mahasiswa tidak protes? Tidak menyulut api kebencian ketika UU perampasan aset ini tidak dimasukkan prolegnas. Ada apa? Atau mungkin benar jika objek yang mereka benci adalah Jokowi seorang. Kaum mahasiswa ini misalnya, begitu gegap gempita menolak revisi UU KPK, menolak Omnibus Law. Bahkan beberapa waktu lalu tersiar isu bahwa mereka ingin berdemo guna melengsarkan Presiden Jokowi. Hal ini dipicu oleh beredarnya istilah The King of Lip Service yang ditujukan atas Jokowi. Bersemangat mendemo kebijakan pemerintah yang padahal bagus untuk negeri sendiri, namun diam saja ketika ada UU yang memihak pada rakyat tapi tak masuk prolegnas. Heran dengan mahasiswa zaman sekarang ini yang sebenarnya memiliki banyak peluang berbuat hal positif di dunia yang sudah serba online ini. Sayang, mereka seperti tersesat di masa depan sebab masih terobsesi dengan kehidupan mahasiswa yang melahirkan Orde Baru di 1966 dengan gerakan mahasiswa yang mengakhiri Orde Baru di 1998. Alangkah bahagianya para rakyat jika para mahasiswa yang menyuarakan keprihatinan atas kasus ini. Menarik dinanti. Apakah kaum terpelajar ini akan peduli pada rakyat atau memang dasar mereka sudah disewa? Bagaimana menurut Anda? Surya Paloh ketemu Jokowi, mau pamit secara politik dan usung Anies. Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Kemarin sore Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh, datang menemui Jokowi di Istana Kepresidenan. Pertemuan berlangsung kurang lebih 1,5 jam. Tidak ada yang tahu apa yang menjadi tujuan kedatangan Paloh dan apa yang dibicarakan. Tapi ada selentingan kabar yang menyebutkan bahwa Surya Paloh menemui Jokowi untuk berpamitan secara politik. Ini diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Indo Strategik, Ahmad Khoirul Umam. Dia mengungkapkan munculnya informasi mengenai Surya Paloh berpamitan kepada Presiden Jokowi karena berbeda arah pilihan politik. Kemarin itu, Pak Surya Paloh bertemu dengan Presiden di Istana dan muncul sejumlah informasi bahwa pertemuan tersebut meskipun diklaim oleh teman-teman dari Nasdem itu adalah sebuah pertemuan rutin. Kata Khoirul Umam dalam diskusi daring polemik Trijaya bertajuk Menakar Gagasan dan Visi Capres 2024. Tetapi konon kabarnya, itu adalah sebuah pertemuan yang menyampaikan sejumlah informasi yang cukup valid, yang intinya adalah sebagai sebuah bentukan pamitan secara politik, sebagai penegasan dari titik beda, dari arah perjuangan menuju di 2024 mendatang, katanya lagi. Jika memang benar bahwa Surya Paloh ingin pamit karena punya jalur politik sendiri yang berbeda dengan Jokowi, maka hampir bisa dipastikan bahwa Nasdem akan bergabung dengan PKS dan Demokrat untuk membentuk sebuah koalisi politik baru selain KIB dan Gerindra PKB. Jika itu benar, maka deklarasi koalisi 3 partai tersebut akan dideklarasi dalam waktu dekat. Sebenarnya, sinyal ini sudah terlihat ketika Nasdem intens berkomunikasi secara politik dengan PKS dan Demokrat. PKS, kita tahu partai ini seperti apa dan punya agenda apa. Langkah politiknya terlalu melenceng. Nasdem di sisi lain malah mau bergabung dengan PKS, maka akan bisa dipastikan satu frekuensi dan berbeda arah pilihan politik dengan pemerintah. Makanya tidak salah kalau ada yang menyebut Surya Paloh ingin pamit baik-baik dan meminta izin untuk jalan sendiri. Selain pertemuan antara Surya Paloh dan Jokowi, isu reshuffle kabinet juga mencuat. Pasalnya masih ada pos menteri yang kosong, yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi atau PAN-RB yang ditinggalkan almarhum Cahyokumolo. Staf khusus Sekretaris Negara Valdo Maldini juga mengaku bahwa reshuffle masih memungkinkan dilakukan oleh Presiden bersamaan dengan pengumuman Menteri PAN-RB yang baru.
Presiden Jokowi sudah punya hitungan mengenai formasi kabinetnya dalam menghadapi sejumlah tantangan, yaitu sejumlah krisis akibat ketidakpastian global. Kalau bicara soal reshuffle, kayaknya pembaca Seaword pasti punya satu nama yang kuat untuk didepak dari kabinet. Dan kalau Nasdem memang benar mau pamit, maka tidak ada ruginya jika Jokowi mengganti Menkominfo. Nasdem seolah ingin keluar dari jalur, bergaul dengan parpol semacam PKS, yang kabarnya mau usung Anies yang terkenal tak bisa kerja dan suka klaim ugal-ugalan. Sekalian saja reshuffle menterinya. Pos Kemenkominfo adalah jabatan penting yang tak seharusnya diisi orang-orang partai yang tak sesuai bidangnya. Beberapa waktu yang lalu, kementerian ini bikin susah banyak orang akibat permainan blokir-blokiran yang tak ada pentingnya sama sekali. Sepanjang sejarah, mungkin kementerian ini yang paling banyak dimaki dan disumpahi masyarakat yang sangat dirugikan oleh kebijakan konyol ini. Memang Nasdem masih diharapkan bisa berpikir logis dan belajar dari hasil survei, di mana elektabilitas partai jeblok setelah dikabarkan mau mengusung Anies sebagai capres di Pilpres 2024. Anies jangan sampai diusung kalau konsisten menolak polarisasi dan politik identitas. Seharusnya Nasdem menjauh dari PKS dan Anies. Tapi Nasdem bisa apa tanpa Anies? Tak mungkin mengusung tokoh lain yang tak punya daya tawar kuat. Memang ada indikasi Nasdem ingin mengusung Anies, apalagi tingkat keterpilihan Anies adalah yang paling tinggi di jajaran Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Partai Nasdem untuk diusulkan menjadi calon presiden 2024. Tapi Nasdem harus berkoalisi dengan parpol lain agar bisa punya tiket untuk mengusung capres. Tinggal tunggu saja sampai akhir tahun ini. Jika semua ini benar, berarti Nasdem mau berbeda jalur dengan parpol lain. Tak ada jalan lain selain memberikan pelajaran yang lebih keras, yaitu rakyat memalingkan wajahnya dan menggurem Nasdem, seperti halnya Demokrat yang makin lama makin loyo. Bagaimana menurut Anda?